warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok pertama. Di sini kami mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul benzena dan turunannya. Sebelum memasuki materi, di sini kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Rivaldo dan juga teman-teman saya. Nama saya Albert Immanuel. Nama saya Elsa Kirani. Nama saya Intan Wijayanti. Nama saya Kania Safa Zahra. Dan nama saya Siti Nur Azizah. Oke, lanjut ke materinya. Sudah tahukah kalian apa itu benzena? Benzena merupakan senyawa siklik yang terbentuk dari 6 atom karbon yang berikatan dalam cincin. Nah, senyawa ini juga ternyata bersifat nonpolar, tidak berwarna dan mudah terbakar, serta tidak larut dalam air, akan tetapi dapat larut dalam pelarut organik. Next. Penemuan benzena. Pada tahun 1825, Michael Faraday mengisolasi senyawa murni dengan titik didih 80 derajat Celcius dari campuran seperti minyak yang dikondensasi dari gas penerangan. Hasil analisis unsur ini mengandung karbon dan hidrogen dengan perbandingan 1:1 dengan rumus empiris. Ahli kimia Jerman, Erhard Meikerlitz mengintesis senyawa yang sama pada tahun 1834 dengan memanaskan asam benzoat yang dihasilkan dari getah benzain kapur barus CaO. Meikerlitz menemukan bahwa senyawa ini juga memiliki rumus empiris. Ia juga menemukan bahwa senyawa dengan rumus C2H2 memiliki berat molekul 78 karena senyawa ini ditemukan dari getah benzain. Ia menamakannya sebagai benzin dan sekarang disebut sebagai senyawa benzena. Dan next, di sini ada rumus benzena. Benzena adalah suatu senyawa organik dengan rumus kimia C6H6. Molekul benzena tersusun atas 6 atom karbon yang berkaitan dalam suatu cincin dengan satu atom hidrogen yang terkait pada masing-masing atom karbon. Oleh karena benzena hanya mengandung atom karbon dan hidrogen, benzena dikelompokkan sebagai hidrokarbon. Dan selanjutnya ada tata nama benzena. Yang pertama, turunan benzena nomosubstituen. Yang kedua, turunan benzena itu ada dipstituen. Terus yang ketiga, turunan benzena 3 substituen atau lebih. Selanjutnya, ada turunan benzena monosubstituen. Merupakan turunan benzena dengan satu gugus fungsi yang tersubstitusi pada benzena. Contohnya toluena, fenol, anilin, asam benzoat, dan benzaldehid. Penamaan menurut gugus yang terikat dan diikuti oleh kata benzena atau disebut nama lazim. Contoh penamaan jika ada gugus min OH disebut hidroksibenzena dengan nama lazim fenol. Yang kedua, ada turunan benzena disubstituen. Adalah disubstituen yang merupakan dua gugus fungsi yang tersubstitusi pada benzena. Contohnya orto 1,2, meta 1,3, dan para 1,4. Selanjutnya. Dan yang terakhir ada turunan benzena 3 substituen atau lebih. Untuk 3 substituen atau lebih, penggunaan awalan orto, meta, dan para tidak diterapkan
tinggi, tetapi posisi substituennya dinyatakan dengan angka untuk menunjukkan urutan prioritas penomoran. Selanjutnya ada senyawa turunan benzena. Senyawa turunan benzena itu dibagi menjadi 8, yaitu yang pertama klorobenzena, yang kedua anilin, yang ketiga fenol, yang keempat aspirin, yang kelima asam salisilat, yang keenam TNT atau trinitrotoluen, yang ketujuh nitrobenzena, yang kedelapan parasetamol. Yang pertama klorobenzena atau C6H5Cl adalah senyawa benzena yang memiliki warna bening, colorless, tidak mudah larut dalam air, memiliki bau aromatik, dan mudah terbakar. Yang kedua, anilin merupakan senyawa organik dengan komposisi C6H7N yang termasuk ke dalam senyawa aromatik dengan bantuan doping asam anilin dapat menjadi bahan konduktor dengan nilai konduktivitas 1. Yang ketiga ada fenol atau asam karbolat atau benzenol adalah zat kristal tak berwarna yang memiliki bau khas. Rumus kimianya adalah C6H5OH dan strukturnya memiliki gugus hidroksil min OH yang berikatan dengan cincin fenil. Yang keempat ada asetil salicylic acid atau ASA atau yang lebih orang kenal sebagai aspirin adalah obat yang bisa mengatasi nyeri dan demam berbagai penyebab. Obat ini termasuk dalam kelompok obat antiinflamasi non-steroid atau NSAID. Oke, selanjutnya yang kelima ada asam salisilat atau salicylic acid adalah senyawa aktif asam beta hidroksi. Senyawa aktif tersebut secara umum bermanfaat untuk mengobati jerawat, kutil, psoriasis, dan gangguan kulit lainnya. Trinitroluena atau TNT atau trotil adalah hidrokarbon beraroma menyengat berwarna kuning pucat yang melebur pada suhu 354 K atau mungkin setara dengan 178 derajat F 81 derajat Celcius. Trinitrotoluena adalah bahan peledak yang digunakan sendiri atau dicampur, misalnya dalam torpex, tritonal, composition B atau amatol. Selanjutnya ada nitrobenzena atau C6H5NO2, merupakan senyawa aromatik yang dalam keadaan atmosferis berupa cair pucat hingga kuning kecoklatan. Dan yang ke-8 ada parasetamol adalah asam lemah larutan jenuhnya dalam air mempunyai pH 5,3 sampai 6,5 pada suhu ruang Boyke 1997. Dalam larutan, parasetamol sedikit sensitif terhadap cahaya dan dapat terdeteksi melalui mekanisme diosiasi ikatan NC. Selanjutnya ada sifat-sifat benzena. Yang satu ada zat cair tidak berwarna, mudah menguap, bersifat racun, bersifat nonpolar, banyak digunakan sebagai pelarut organik, mudah terbakar dan banyak jelaga, dan terakhir ada lebih mudah mengalami reaksi substitusi dan adisi. Nah, yang selanjutnya itu ada bahaya benzena terhadap kesehatan. Sumber utama benzena adalah asap rokok. Menghirup uap benzena terlalu banyak dapat menimbulkan kematian. Sedangkan efek yang lebih rendah timbulnya rasa kantuk yang berlebihan, pusing, tremor atau gemetar, dan tidak sadarkan diri. Efek jangka panjang dari konsumsi benzena terhadap kesehatan adalah rusaknya sumsum tulang belakang dan berkurangnya darah merah yang menyebabkan anemia. Dan yang terakhir adalah kegunaan benzena dan turunannya. Pada abad ke-19 dan awal abad ke-20, benzena telah digunakan sebagai bahan dalam industri, khususnya pada larutan para
Karena sifatnya yang beracun, pelarut ini diganti dengan pelarut-pelarut yang lain. Nah, produk turunan benzena yang paling luas digunakan adalah stirena yang digunakan untuk pembuatan polimer dan plastik, fenol untuk pembuatan resin, dan sikloheksana untuk pembuatan nilon. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Semoga materi yang kami sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.